Dan MLM ini mengajarkan bagaimana bisa ngomong sama orang, bisa pede, bisa yakin, bisa punya mentalitas orang pemenang. Dan itu yang menarik. David Budiarto, Line News. Percaya bahwa Anda bisa. Halo, semangat pagi para penyimpan di seluruh Indonesia. Oke, topik kita kali ini adalah bagaimana sih memulai bisnis untuk orang rata-rata atau kebanyakan. Ya, apa sih orang rata-rata atau kebanyakan? Orang rata-rata adalah orang yang tidak punya modal, tidak punya modal duit ya, tidak punya modal duit, tidak punya pengalaman, tidak punya mentor, tidak punya, pokoknya untuk memulai bisnis tuh nggak, buta sama sekali, blank, dia nggak tahu mulai dari mana ya kan, bingung. Itu saya di tahun 2006 waktu itu saya nggak tahu saya mesti mulai bisnis dari mana ya kan, karena saya tahu kenapa saya mau mulai bisnis, kenapa saya waktu itu ngotot mau mulai bisnis, karena saya tahu teman-teman kalau misalnya kita bekerja sama orang bisa gak sukses, bisa gak kaya, yes bisa. Banyak orang yang judulnya eksekutif profesional, mereka juga bisa sukses dan bisa kaya, tapi biasa butuh waktu lebih panjang, lebih lama. Kenapa? Karena biasanya kalau Anda mau mencapai suatu posisi puncak di perusahaan, mencapai posisi top level di top manajemen, itu butuh waktu lebih panjang ya kan, dan butuh pendidikan lebih tinggi. Makanya kan biasa sekolah lagi S2, S3 dan lain-lain supaya bisa mendapatkan kenaikan jabatan sehingga Anda bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, mendapatkan tunjangan lebih besar ya. Nah, waktu itu saya menyadari bahwa saya nggak bisa lama-lama, saya nol, saya nggak punya warisan, saya nggak punya apapun teman-teman. Di 2006 ketika saya cuti kuliah, alasannya ada nggak punya uang, dan mama saya waktu itu bilang, Fit, kamu harus lulus kuliah karena mama nggak punya warisan apapun untuk kamu, sehingga membuat saya ditinggalkan tanpa warisan sama sekali, nggak ada opsi, saya harus sukses secara mandiri. Waktu itu pikiran seperti itu ya kan. Dan ketika apa yang saya lakukan ketika itu adalah saya mulai berpikir ya kan, ya udah mau mulai bisnis tapi bingung dari mana ya kan, saya mulai lakukan namanya maklar. Jadi ada teman jual mobil, ya ini cari usaha pertama saya, pertama kali teman jual mobil. Teman jual mobil itu misalnya dia jual mobil second gitu ya, terus kayak gitu saya bilang, gue bantu lu jual mobil tapi kalau laku bagi komisi. Oke boleh, dia bilang gitu ya, komisi. Nah terus saya mulai jualin, lumayan hasilnya, 1 bulan bisa 2, 3 ya kan, referensi teman-teman ya kan. Tapi saya mikir kalau 2, 3 saya usaha mau mentok-mentok berapa sih ya kan, nggak bisa maksimal, paling kan saya mau usaha semaksimal mungkin juga paling kan naiknya 5 atau 6. Nah saya mau berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan income lebih besar lagi. Saya berpikir, ya udah saya kasih tahu teman-teman saya yang juga nggak ada modal, juga nggak ada duit dan butuh uang juga, saya bilang gini ke mereka, lu mau gak? Lu jualan mobil, nih gue ada teman-teman gue, siapa tahu temen lu ada yang mau beli mobil, siapa tahu, iseng aja tawarin. Kalau ada nanti komisi kita bagi 2, gue kenalin temen gue, lu kenalin temen lu, komisi kita bagi 2, angka tengah. Dan itu membuat income saya mulai meningkat ya, bagi hasil kepada teman saya ya. Kemudian saya juga sempat ngajar les private ya kan, saya itu ngajar kumon iya, ngajar private iya. Dulu saya pokoknya apapun yang bisa dapat duit menghasilkan saya ambil teman-teman ya kan. Ngajar kumon kan nggak mungkin ya, ngajar kumon itu untuk fixed income, ngajar private itu untuk saya bisa leverage ya, bisa lebih besar ya kan. Jadi saya ingat banget waktu itu satu anak itu 1 jam ngajar matematika, fisika, kimia, 1 jam itu 150.000 ya kalau nggak, atau 200 saya lupa lah ya kan. Terus setelah saya ngajar, saya mikir kalau saya 1 hari ngajar 3 anak misalnya gitu, karena kan jauh-jauh ya, 3 anak, 1 anak 1,5 jam, 3 anak udah 4,5 jam, di jalanan sudah 6-7 jam, saya masih lagi yang lain-lain ya kan. Saya pikir kalau 1 hari maksimal 3 anak, 1 minggu sekian, 1 bulan, income saya terbatas, mentok ya kan. Saya pikir begitu waktu itu, income saya mentok. Saya mesti ngapain nih ya kan, dan saya mau cari di mana tuh murid-murid yang banyak seperti itu ya kan, karena saya kan nggak punya koneksi, saya tidak bukan guru di sekolah, bukan apa, saya nggak punya koneksi apa ya kan. Jadi saya bilang ke orang tua murid yang saya ngajar pertama kali, saya bilang gini, tante kenalin dong teman-teman tante punya anak yang mau ngeles juga sama saya ya kan. Nanti kalau misalnya teman tante itu anaknya juga ngeles sama saya private, 1 orang nih yang tante kenalin, saya kasih diskon 50.000 ke anaknya. Jadi kalau tante ini anaknya ini 200.000 1 jam ya kan, kalau tante kenalin 4 orang anaknya, 4 orang teman ya kan, maka anak tante saya ngelesin gratis, karena kan 50.000 saya diskon 200.000 ya kan. Jadi saya berpikir sederhana teman-teman, kalau 1 orang doang saya dapat 200.000, tapi kalau saya dari 1 ini dapat 4, berarti 4 kali 200.000 800.000,
saya ngajar 5 anak dapat 400.000, kan lebih untung, ya kan, saya pikir begitu. Dan saya mulai berpikir seperti itu, saya jalan-jalanin sampai satu ketika saya menyadari bahwa makin lama makin capek nih, ya kan, karena saya tukar waktu dengan namanya uang, ya kan. Saya membaca sebuah buku, di buku itu dikatakan apa sih bisnis yang paling sempurna untuk orang rata-rata mencapai sukses besar, ya, apa yang paling sempurna. Dikatakan bahwa salah satunya adalah MLM, ya, di buku itu adalah MLM. Dan dikatakan kenapa MLM? Karena MLM itu Anda bisa kita bisa ada sistem member, ya kan. Jadi sama kayak di bisnis yang saya jalanin, ya kan. Saya referensi ke teman-teman saya, cerita kalau lu mau ikutan join yuk jualan produknya, nanti kalau laku produknya lu dapat bagian, saya juga dapat bagian, dan itu sudah diatur oleh sistem baik perusahaan. Yang kedua adalah kenapa rata-rata menarik buat orang rata-rata, karena MLM itu biasa cenderung modal kecil, ya, modal sangat kecil banget. Jadi di bawah 1 juta, di bawah, bahkan di perusahaan tempat saya hari ini berjuang itu modal kita di bawah 200.000 teman-teman, itu sudah bisa mulai bisnisnya. Artinya semua orang bisa memulai. Dan yang ketiga adalah di buku itu dikatakan bahwa ada sekolah bisnisnya, ada pelatihan bisnisnya, yang mana pelatihan bisnis itu memudahkan siapapun, ya, dari nol yang nggak bisa akan menjadi bisa, ya kan. Dan saya memang betul-betul mendapatkan banyak sekali hal, teknik public speaking, teknik leadership, teknik kepemimpinan, bagaimana saya bisa influence people dan lain-lain. Itu saya belajar banyak dari namanya industri MLM, teman-teman, ya kan. Dan saya juga kenal banyak banget tokoh-tokoh sukses di Indonesia, ya kan, yang dulunya pernah di MLM. Bahkan saya pernah saya ada sampai hari ini ada connect dengan satu mantan downline saya, ya kan, mantan downline saya di MLM. Dia itu hari ini pengusaha hotel, punya 4 hotel di Bangka Belitung. Itu suara yang saya undang di ngobrol sama saya, ya kan. Dan beliau mengatakan bahwa melalui MLM, ya kan, melalui MLM benar-benar cara belajar, cara pandang, cara pikir berubah total, sehingga dia berani ngomong. Jadi tadinya pemalu, ya kan. Dan MLM ini mengajarkan bagaimana bisa ngomong sama orang, bisa pede, bisa yakin, bisa punya mentalitas seorang pemenang. Dan itu yang menarik. Dan ketika saya menyadari bahwa oh ternyata ada ya. Kalau dulu kan ketika saya ngajar les, saya bikin sistem sendiri. Tadi saya ngajar 200.000, saya minta dia kenalin ke temennya, saya potong 50.000 sehingga kalau 4 lu gratis, ya kan, jadinya saya dapat sekian. Nah, MLM ini ternyata ada ya, suatu bisnis yang udah by system, udah diaturin, kita nggak perlu pusing, kita tinggal jalanin aja ke sistemnya, ya kan, maka kita akan mendapatkan penghasilan dengan lebih besar lagi. Otomatis ada sistem member get member, ada sistem buyer get buyer, ada sistem referensi, ada bonus sponsor, ada bonus matching, ada bonus jalan-jalan, semua sudah dihitungin semuanya, ya kan. Dan ini sudah auto, dan bagi saya itu menarik banget. Dan makanya setelah itu sejak tahun 2009 saya terlibat di industri MLM ini, ya kan, tempat saya hari ini berjuang, teman-teman, ya kan. Dan saya mulai mendapatkan banyak sekali pembelajaran, tidak langsung mulus di awalnya, tidak langsung mulus karena kan adaptasi ke dunia baru, dan mungkin juga banyak orang yang masih menganggap remeh tentang bisnis MLM. Saya mengerti kenapa, karena banyak banget money game di Indonesia, ya, dan seluruh dunia banyak banget money game, ya. Anda boleh lihat di video saya MLM vs money game, ada bedanya ternyata, ya kan. Dan banyak banget orang yang negatif, ya kan, dan saya menyadari hal itu wajar. Tapi juga karena banyak yang negatif itu, ya kan, itu membuat saya bertumbuh dan belajar. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan, misalnya apel ini banyak orang nggak suka, misalnya gitu, ya kan. Tapi sebenarnya enak, ya, sebenarnya enak. Tapi nggak suka nih, buah apel itu misalnya buah yang enak, tapi banyak orang nggak suka. Banyak orang yang menghujat dan menyangka apel itu nggak enak, ya kan. Dan Anda mesti meyakinkan orang bahwa apel ini enak. Karena butuh skill kan, untuk teknik nggak, yes. Dan situ saya belajar banyak tentang bagaimana skill of negosiasi, bagaimana saya bisa sales, bagaimana saya bisa meyakinkan orang, bagaimana saya bisa influence people, bagaimana saya bisa melead teman-teman saya, tim saya, meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa. Dan itu dari sana, teman-teman. Justru ketika MLM ini banyak yang nggak suka, dan kita tahu ini sebenarnya baik, dan kita mau meyakinkan orang bahwa ini baik, dan emang ini sebenarnya baik, yang buruk itu money game, dan itulah di sana skill kita diasah. Makanya saya percaya kalau misalnya orang-orang yang saya pernah dengar gitu ya, ada orang ngomong bahwa orang yang sukses di MLM, ya, sukses di MLM itu biasanya bidang apapun dia sukses, ya, karena dia sudah bisa mengubah paradigma sebagian orang tentang hal yang tadi jelek menjadi baik. Dan emang ini sebenarnya baik, dan itu butuh skillnya. Makanya teman-teman, saya bersyukur banget bisa berada di industri MLM. Saya sangat-sangat senang banget. Jadi kalau orang nanya saya, apa kerjaan Anda? Saya bilang saya di MLM, ya
Ya, dan saya dengan sangat bangga. Kenapa? Karena saya menyadari, saya meyakini bahwa ini sebenarnya kerjaan yang baik, ini kerjaan yang bisa membawa manfaat untuk banyak orang, tapi masih dicap jelek. Kenapa? Karena adanya money game tadi. Ya, dan teman-teman, saya tidak memaksa Anda untuk bergabung di MLM, tidak ya kan. Kalau Anda sudah punya suatu bisnis, Anda sudah punya suatu pekerjaan yang bisa mendapatkan high income, ya kan, silahkan berjuang di tempat Anda masing-masing, silahkan berjuang di bidang Anda masing-masing, ya kan. Tapi kalau Anda belum, kenapa Anda tidak mencoba MLM? Kenapa Anda tidak mencoba suatu bisnis yang memang bisa memberikan sebuah high income buat Anda, ya kan? Dan ini sudah by system, ini sudah ada sekolahnya, sudah ada aturannya, tinggal ngikutin aja, cemplung aja ke sana, dan Anda bisa mendapatkan suatu penghasilan luar biasa besar, teman-teman. Ya. Dan kalau Anda nggak punya modal yang cukup besar, nggak punya pengalaman, nggak punya teknik, ini kesempatan baik banget untuk Anda bisa belajar dan bertumbuh dan berkembang bersama kami. Ya. Goal saya adalah, teman-teman, kenapa saya buat YouTube channel, tujuan saya adalah saya ingin melihat sebanyak mungkin orang-orang di seluruh Indonesia mencapai impiannya. Ya, saya ingin banget melihat mereka bisa membahagiakan orang yang dicintai, ya kan, sehingga banyak orang yang semakin sejahtera, banyak orang yang semakin bahagia. Ya, dan kalau Anda belum tahu jalannya, maka saya juga welcome untuk Anda semua untuk bisa chat saya di Instagram untuk menanyakan apa yang saya kerjakan dan kita bisa bekerja sama. Oke teman-teman semuanya, para pejuang impian, saya doakan semoga Anda semua bisa mencapai impian Anda sesegera mungkin, semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, dan kita bisa membahagiakan mereka yang mendoakan kita, mereka yang mencintai kita. Oke semuanya, thank you, sampai jumpa lagi.